Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan Fetriana Putri dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran. Syarat pengembangan media pembelajaran yaitu: yang pertama adalah visible atau mudah dilihat. Media yang baik seharusnya mudah dilihat dengan jelas. Artinya dengan menggunakan media akan dapat memperkuat image anak, bukan justru mengaburkan anak. Untuk media yang berupa audio, seharusnya materi suaranya juga harus jelas agar anak mudah menginterpretasi pesan yang didengar. Yang kedua adalah interesting atau menarik. Kemenarikan suatu media juga perlu diperhatikan. Lebih-lebih untuk anak SD, media harus dirancang sedemikian rupa supaya menarik. Bahkan kalau bisa dengan menggunakan media, anak bisa belajar sambil bermain. Yang ketiga adalah simple atau sederhana. Kesederhanaan suatu media juga perlu mendapatkan perhatian. Sederhana dalam hal ini dimaksudkan bahwa dengan media yang tidak terlalu kompleks telah mampu membantu siswa dalam mencapai kompetensi. Yang keempat adalah useful atau isinya berguna. Kegunaan suatu media adalah sangat penting. Artinya bahwa dengan menggunakan media tertentu dalam kegiatan pembelajaran dapat memberikan manfaat kepada siswa. Yang kelima adalah akurat atau benar atau salah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan media tertentu, apakah suatu media mampu memperjelas materi atau belum? Dan yang paling utama untuk menilai keakuratan suatu media adalah bagaimana kemampuan dalam proses pencapaian kompetensi. Yang keenam adalah legitimate atau masuk akal. Kesahan penggunaan media atau rasional penggunaan media juga harus dipertimbangkan oleh guru. Yang ketujuh adalah struktur atau terstruktur. Yang terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan suatu media adalah strukturnya. Apakah media yang diimplementasi oleh guru sudah sesuai dengan teori? Selanjutnya adalah kriteria pengembangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan. Bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Yang ketiga, mutu teknis, yaitu pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Dan yang keempat, pengelompokan sasaran. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan, karena antara kelompok satu dengan yang lain tentu tidak akan sama. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional secara operasional dan jelas. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Yang kelima, menulis naskah media. Yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Sekian pembahasan dari saya tentang pengembangan media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.